hari Mbak Vincent lagi kasih kita tugas. Oh, ini pasti tugas tentang perpanjangan gelombang ya? Iya, di fisika modern. Katanya harus menggunakan alat apa ya? Lupa interferometer. Nah, itu ngomong. Iya, kita juga minggu lalu sama Pak Marti. Kalian belum dapat? Enggak, Pak Vincent cuma kasih tugas saja. Jadi apa yang bisa saya bantu, Kak? Dulu bisa menjelaskan tentang alat itu dan alat datanya seperti tidak? Oh, menjelaskan alat dan datanya saja. Ya, oke. Sepertinya bisa. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada kuliah. Oke, bisa kita mulai saja, Momo? Bisa, kita ambil alatnya ya. Oke. Nah, ini dia yang namanya interferometer, Tejo. Iya ya, tidak rumit yang saya pikirkan ya, Momo. Iya, penggunaannya juga tidak begitu rumit. Saya jelaskan saja ya, Teh. Oke, jadi singkat cerita, dulunya ini interferometer itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Albert Abraham Wilson. Jadi Tejo, dulu itu interferometer belum sekecil ini. Interferometer itu ukurannya besar. Nah, dulunya interferometer ini ditemukan dibuat oleh Michelson untuk membuktikan ada atau tidak adanya ether. Ether itu dulunya dipercayai oleh ilmuwan zaman dulu sebagai medium perantara dari gelombang cahaya. Ilmuwan ketika itu mempercayai bahwa ether ini, gelombang cahaya itu sama seperti gelombang bunyi yang membutuhkan medium perantara. Nah, kemudian dengan dibuatnya interferometer oleh Michelson ini, akhirnya terbukti bahwa ether itu sebenarnya tidak ada, bahwa cahaya itu dapat merambat tanpa medium, Tejo. Nah, semakin maju ke zaman kita, interferometer ini digunakan untuk pertama itu biasanya mengukur panjang gelombang, terus mencoba menguji alat-alat optik, kemudian sebagai dasar dalam pembuatan spektrometer, Teh. Nah, kalau hari ini kita kan mau gunakan interferometer ini untuk mengukur panjang gelombang. Nah, jadi untuk mengukur panjang gelombang dengan menggunakan interferometer ini, yang akan kita analisis adalah pola interferensi. Namanya saja kan interferometer, berarti kita akan banyak membahas mengenai interferensi. Interferensi itu saya sudah tahu kan? Kalau tidak salah, perpaduan dua buah gelombang yang betul sekali. Superposisi atau perpaduan dua buah gelombang yang akan bertemu pada satu titik. Nah, untuk bisa untuk melihat pola interferensi pada interferometer ini, kita bisa menggunakan 3 metode. Di mana yang pertama itu kita menggunakan metode dari Michelson. Yang kedua kita menggunakan metode dari Febvre-Perot. Yang ketiga metode dari interferometer Wyman and Green. Nah, di sini kan kita akan menggunakan metode dari Michelson, Tejo. Oh, jadi hanya menggunakan Michelson saja. Iya. Hanya umum tidak usah. Iya, kita tidak menggunakan metode yang kedua lainnya. Kita hanya menggunakan metode Michelson. Oh, jadi begitu ya teorinya? Iya, seperti itu saja. Bagaimana kalau mau memperkenalkan alat-alatnya saja? Oh iya, saya akan menjelaskan perangkat-perangkat ini. Oke, kita berdiri saja ya, Tejo. Nah, Tejo, pada interferometer dengan metode Michelson ini, kita memiliki 4 komponen penting. Yang pertama itu ini. Apa tuh? Ini adalah lensa konveks. Dan kenapa di sini kita menggunakan lensa konveks? Karena lensa konveks itu bisa mengumpulkan cahaya. Nah, kemudian yang kedua ada beam splitter. Nah, beam splitter ini berfungsi sebagai pembagi cahaya. Mengapa? Bagaimana sehingga beam splitter ini dapat membagikan cahaya? Nah, itu karena beam splitter ini terbuat dari dua buah prisma segitiga, sehingga ketika cahaya datang melalui beam splitter ini, sebagian cahayanya itu akan diteruskan dan sebagian akan
Nah, cahaya yang digeser itu akan diteruskan menuju movable mirror, dan yang dipantulkan akan dipantulkan ke adjustable mirror. Nah, itu fungsi dari beam splitter. Kemudian kita punya movable mirror. Sesuai dengan namanya saja, movable mirror ini adalah cermin yang dapat digerakkan, digeserkan. Nah, movable mirror ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan interferometer ini. Mengapa? Karena jika kita menggeserkan movable mirror, maka panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya itu akan berubah saja. Jadi, pola interferensi yang akan terbentuk itu, pola interferensi dapat terbentuk jika cahaya yang tadi diteruskan ke movable mirror dan yang dipantulkan ke adjustable mirror akan dipantulkan kembali oleh kedua cermin ini menuju ke beam splitter, dan beam splitter akan meneruskan ke layar. Kembali kepada movable mirror. Nah, jika kita menggerakkan movable mirror, otomatis panjang lintasan cahaya yang ditempuh dari beam splitter ke movable mirror akan berubah. Nah, perbedaan panjang lintasan cahaya dari beam splitter ke movable mirror dan dari beam splitter ke adjustable mirror inilah yang mempengaruhi pola interferensi yang terbentuk nanti. Nah, jika perbedaan panjang lintasan cahaya dari beam splitter ke movable mirror dan dari beam splitter ke adjustable mirror ini sebesar satu panjang gelombang saja, maka pola interferensi yang terbentuk adalah pola interferensi konstruktif. Dan jika perbedaan panjang lintasan cahaya dari beam splitter ke movable mirror dan dari beam splitter ke adjustable mirror ini adalah sebesar seperdua panjang gelombang atau setengah panjang gelombang, maka pola interferensi yang terbentuk adalah pola interferensi destruktif. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya 1 lambda, berarti pola ini Perbedaan panjang lintasannya saja. Perbedaan. Nah, mengapa sehingga jadi harus seperti itu? Karena jika terjadi perubahan panjang lintasan, maka fase gelombang pun akan berubah. Nah, perbedaan fase gelombang inilah yang membentuk pola interferensi tadi. Dan jika perbedaan panjang lintasan itu 1 lambda, maka kedua cahaya yang tadi dibagi itu akan sefase, sehingga pola interferensi yang terbentuk adalah interferensi konstruktif. Jika perbedaan panjang lintasannya itu setengah panjang gelombang, maka kedua cahaya yang dibagi tadi itu akan berbeda fase, gelombang tadi itu akan berbeda fase. Nah, ketika mereka berdua berbeda fase, interferensi yang terbentuk adalah interferensi destruktif atau yang saling melemahkan. Jadi seperti itu saja. Nah, kemudian kita punya komponen berikut, yaitu adjustable mirror. Nah, adjustable mirror ini bisa kita sebut dengan cermin penyesuaian, di mana nanti ketika kita melihat pola interferensi, jika belum terbentuk pola interferensi, maka kita menggunakan knob yang ada di belakang cermin ini untuk menyesuaikan dan mendapatkan satu pola interferensi. Nah, ada satu lagi komponen yang penting saja, yaitu ini saja. Nah, ini adalah micrometer knob. Saja kita kan sudah pernah menggunakan micrometer stroke. Nah, ini sama seperti itu, tapi ini namanya micrometer knob, di mana nanti ketika kita
maaf Sejo, di mana mikrometer knob ini kita gunakan untuk mengukur besar pergeseran dari movable mirror tadi. Nah, ketika kita menggerakkan mikrometer knob ini, movable mirror akan bergeser, dan besar pergeserannya itu bisa langsung kita lihat dari angka yang ditunjukkan pada skala yang ditunjukkan pada mikrometer knob ini. Nah, satu skala, jadi yang akan kita hitung nanti itu skala yang ini, skala bulat ini. Nah, satu skala itu menyatakan 1 mikron. Satu skala menyatakan 1 mikron. Nah, oh iya Sejo, satu lagi yang penting di sini kan tadi tujuan utama kita mau mengukur panjang gelombang. Nah, sumber cahaya yang akan kita ukur panjang gelombangnya itu adalah ini Sejo. Ini laser helium neon atau laser HENE. Biasanya dibilang seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan lampu senter. Oh, mau menggantikan laser atau lampu senter? Itu tidak Sejo. Laser ini kan dia itu merambahnya itu sudah lurus Sejo. Kalau senter kan dia menyebar. Seperti kalau kita biasa menyalakan senter, cahayanya itu kan melebar, meluas. Tidak seperti laser. Jadi kita akan susah kalau menggunakan senter untuk memfokuskan cahaya masuk ke lensa konveks ini. Oh iya, jadi kan kita memiliki laser helium neon di sini kan panjang gelombangnya itu yang diketahui 650 nanometer. Jadi nanti kita akan melihat apakah dengan melakukan percobaan menggunakan mikrometer kita bisa mendapatkan panjang gelombang dari laser ini sama dengan panjang gelombang yang sudah tertera di sini. Oke, baiklah Sejo. Oke, jadi Sejo, kalau kita mau mulai percobaannya, pertama kita gunakan lasernya Sejo. Nah, di sini yang pertama harus kita pastikan itu adalah semua komponen ini berada pada posisinya dengan benar. Nah, sekarang kita lihat dari laser masuk ke lensa konveks, kemudian ke filter, ke movable mirror, dan ada juga ke adjustable mirror. Nah, Sejo bisa lihat pada layar, di sana ada cahaya yang terpantul ke sana. Nah, cahaya ini adalah cahaya yang dipantulkan dari adjustable mirror dan movable mirror. Jadi bisa lihat jika saya memutar knob pada adjustable mirror ini ada satu cahaya yang bergeser kan Sejo. Nah, yang satu itu diam. Yang satunya dapat kita sesuaikan. Nah, dengan menyesuaikan posisi dari cahaya yang bergerak dan membuat dia bertemu dengan cahaya yang diam, itu akan terbentuk pola interferensi. Nah, pada pola interferensi itu Sejo, nanti kita bisa melihat fringe. Ini itu pola gelap terang Sejo. Fringe itu adalah pola gelap terang. Dimana dari pola gelap terang itu yang terbentuk pola interferensi yang akan kita amati. Nah, alangkah baiknya jika saya matikan lampu saja ya Sejo. Nah, jadi ini adalah pola interferensi yang terbentuk. Di mana di sini bisa kita lihat fringe dari pola interferensi ini. Fringe itu seperti yang saya bilang tadi adalah pola gelap dan terang dalam pola interferensi yang terbentuk. Nah, ini adalah pola gelap dan yang ini adalah pola terang. Nah, yang akan kita amati di sini adalah hubungan dari perubahan panjang lintasan cahaya terhadap perubahan yang terjadi pada pola interferensi yang terbentuk ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memutar mikrometer knob pada set
set interferometer tadi. Jadi di sini saya akan memutar mikrometer knob-nya ya. Nah, setelah itu nanti ketika saya putar, yang akan kita lihat adalah pusat pola interferensi ini akan masuk ke dalam, dan fringe pola terang yang ini akan menjadi fringe terang kedua ini akan menjadi pusat dari pola interferensi ini. Nah, setiap satu pusat hilang, kita akan menghitungnya sebagai satu. Bisa paham? Paham, Bu. Oke, jadi sekarang kita langsung ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Begitu saja jika kita mau menggunakan interferometer. Oh iya, kalau menghitung panjang gelombangnya, kita akan masuk pada tahap analisis data saja. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui tadi kan kita telah memutar mikrometer knob tadi. Nah, tadi itu mikrometer knob-nya kan menunjukkan angka 6,5 mikron. Dalam 2 kali percobaan itu kan menunjukkan 6,5 mikron saja. Nah, 6,5 mikron ini adalah besar pergeseran dari pusat mirror, atau kita lambangkan sebagai delta T. Atau kita contohkan saja ya, Sejo. Jadi Sejo, untuk mencari panjang gelombang kita menggunakan rumus lambda sama dengan 2 kali delta D per N. Nah, delta D tadi ini kan besar pergeseran dari movable mirror yang kita lihat melalui mikrometer knob. Nah, besar pergeseran dari movable mirror yang kita lihat tadi kan 6,5 mikron dalam 2 kali pengamatan. Nah, pergeseran sejauh 6,5 mikron itu menghasilkan perubahan apa saja? Iya, perubahan dari fringe, yaitu pola terangnya masuk sebanyak 20 kali jika kita memutar mikrometer knob sejauh 6,5 mikron. Maka di sini 2 dikali 6,5 mikron per 20, kita dapatkan 13 kali 10 pangkat 6 meter per 20. Kemudian kita dapatkan 650 nanometer. Nah, jadi 650 nanometer ini adalah besar panjang gelombang dari sumber cahaya yang kita gunakan, Sejo. Jadi selain kita dapat mengukur panjang gelombang, jadi dalam praktikum ini selain kita dapat mengukur panjang gelombang dari sumber cahaya yang kita gunakan, ternyata kita juga dapat membuktikan bahwa memang benar sumber cahaya yang kita gunakan itu memiliki panjang gelombang sebesar 650 nanometer, Sejo. Oh, ternyata begitu kamu. Terima kasih banyak sudah menjelaskan. Iya, Sejo, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu. Ya, Momo, dan akhirnya saya akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan Kak Vincent.
dengan baik ya Sisil. Chocolate fudge and red balloons, Argyle socks and the blue suede shoes. A stroll in Central Park with you, bare feet on sands in Malibu. Drinks at 2 in the afternoon. I'm in just that kind of a mood. Holding hands, love's pantomime, shooting glances time to time. Champagne bubbles, Cupid's brew, to usher in the rising moon. Oh, my heart whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood. Dance until the crack of dawn, making love on the front lawn. Venus beams a loving nod in fields of gold shine. We both try